dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Suatu tempat kami berharap Tuhan, tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semuanya, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku biar jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Biarlah kami boleh melayani Engkau dengan segenap hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah Engkau lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Bersama kita mau menyembah Tuhan kita sore hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
serahkan semua hanya bagimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Buat setiap kesempatan, buat setiap kasih, buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami bersuka cita kami ada di tempat ini. Kami tahu kami datang bukan dengan apa yang kami miliki, tapi kami mau merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Karena kami mau Tuhan untuk belajar firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang mengajar setiap kami. Ajar kami untuk memberikan hati kami yang terbaik, supaya benih firman Tuhan itu waktu ditaburkan, boleh menjadi kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa, kuduskan tempat ini, terutama kuduskan hati kami, supaya hati kami layak dan siap menerima firman Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, dan kami rindu Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, mungkin hamba yang terbatas, hamba yang tidak layak, hamba yang tidak mampu. Tapi hamba percaya ada Tuhan yang luar biasa yang akan melayakkan dan memampukan, supaya menyampaikan apa yang Tuhan mau bagi setiap kami sore hari ini. Dengan api dan semangat yang baru kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waduh, shalom. Howju Pujian. Ya, lama tidak berjumpa, long time no see teman-teman semua, apa kabarnya? Luar biasa dari belakang, terima kasih. Bilang kiri kananmu dulu, semangat dengerin firman. Jangan ngantuk. Sore hari ini saya tidak akan mengambil handphone teman-teman. Saya tidak akan membuat teman-teman untuk berhenti main handphone, karena saya tahu kita semua orang-orang dewasa yang sudah mengerti bahwa waktu kebenaran firman Tuhan mau disampaikan, kita punya sikap yang hormat akan Tuhan. Berarti kita tahu diri. Bilang kiri kanan, tahu diri ya. Sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema, mungkin bisa bantu tampilkan. Oke, bisa baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. What are you holding on to? Kemana kita sedang bergantung, di mana kita menggantungkan hidup kita, di mana kita taruh harapan kita, di mana kita berpegang hari ini, akan menentukan arah langkah hidup kita ke depan. Siapa yang sedang kita bergantung? Kepada siapa kita bergantung hari ini? Puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya. Pasti kita hari ini kalau saya tanya, kita menggantungkan hidup kita pada siapa? Pada Yesus. Tetapi hari ini, apa buktinya kalau kita sedang menggantungkan diri kita pada Yesus? Yakinkah kita bahwa kita sedang menggantungkan diri kita pada Yesus? Kita akan lihat poin yang pertama, bukti kalau kita sedang menggantungkan diri kita pada Tuhan Yesus. Yang pertama kita akan lihat bahwa we not only believe but we trust. Apa bedanya believe sama trust? Lagi sekolah bahasa nih teman-teman. Believe sama trust. Kalau believe artinya kita hanya percaya. Hari ini orang Kristen percaya Tuhan Yesus. Kalau kita semua di sini berarti kita percaya. Tetapi di sini bukan hanya believe, but we want to trust in God. Itu artinya bahwa bukan hanya percaya, tetapi kita mau untuk mempercayakan hidup kita. Sudahkah kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Waduh, ini tambah tegang lagi teman-teman. Jangan tegang-tegang ya. Kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Ini lama saya tidak berkhotbah di ribuan jemaat ya. Kalau di Cina mungkin cuma hitung jari, di sini kita beribu-ribu jemaat. Amin. 20.000 jemaat. Haleluya. Kita buka dulu firman Tuhan Amsal 3, 5 sampai 7. Firman Tuhan katakan,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hari ini kalau dalam terjemahan NIV-nya mungkin bisa dibuka. Ayat yang kelima dikatakan bahwa trust in the Lord with all your heart. Kenapa dia nggak pakai believe, tapi dia bilang trust. Itu artinya bahwa kita harus mempercayakan hidup kita segenap, bukan setengah, bukan sedikit, bukan sebagian. Tetapi semua dari hidup kita, we have to trust in God. Kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu artinya bahwa bergantung pada Tuhan dimulai dengan menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Sudah siap teman-teman? Kayaknya sulit kalau aku mau ikut jalannya Tuhan, gak mungkin. Kayaknya sulit kalau aku hanya percayakan seluruh hidupku sama Tuhan, Tuhan yang atur, sulit. Karena masih banyak keinginan yang aku mau. Karena masih banyak hal yang mau aku capai. Gak mungkin aku bergantung aja sama Tuhan. Hari ini bergantung pada Tuhan itu dimulai dengan menyerahkan kendali hidup kita. Bukan kita lagi yang mengendalikan diri kita, tapi kita mau untuk Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Oleh karena itu teman-teman, seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan. Ada yang hafal ayat ini? Nanti dapat permen abis ini. Harusnya hafal teman-teman, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa aku lebih tahu jalan hidupku daripada Tuhan. Aku lebih mengerti apa yang baik buat aku daripada apa yang Tuhan mau. Ini sulit teman-teman. Karena di sini kalau saya mau saksikan apa yang Tuhan buat itu jauh lebih luar biasa dalam hidup saya. Seringkali saya mau merencanakan sesuatu dalam diri saya, tapi kehendak Tuhan itu luar biasa. Contoh sederhana. Kemarin minggu yang lalu sebelum saya datang ke Indonesia, saya udah punya plan. Saya akan ke Bali karena saya ada sedikit urusan di Bali, saya harus ke Bali. Mengurus segala sesuatu, terus habis itu saya rencananya mau pulang ke NTT. Tetapi sampai di Bali belum tiba di Bali karena saya ada delay di Singapura. Akhirnya 1 hari setelah itu saya tiba di Bali, ternyata ada jadwal yang keluar. Saya harus datang ke Surabaya. Menurut teman-teman taat itu sakit gak? Sakit banget, saya rasanya belum selesai. Ditanya, kamu bisa gak datang ke Surabaya karena gak ada orang. Kamu harus melayani. Kalau menurut daging dan keinginan saya mau bilang, Pak, kalau boleh gitu kan, saya cuti dulu sebentar. Tapi saya mengerti bahwa rancangan yang Tuhan buat itu luar biasa buat hidup saya. Meskipun saya mau untuk melakukan sesuatu di Bali, mungkin keinginan saya begitu besar, mungkin urusan saya belum selesai. Tapi saya tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu lebih utama dari semuanya. Kalau kita sedang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, saya pastikan bahwa Tuhan akan mengutamakan hidup kita. Jangan khawatir dalam hidupmu. Karena kalau kita sedang mengikuti rencananya Tuhan, firman Tuhan katakan, aku memberikan rancangan yang penuh dengan masa depan, penuh dengan damai sejahtera, yang akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi kalau kita nggak taat, meskipun di tengah-tengah ketaatan banyak sekali ujian teman-teman. Saya udah taat, oke saya mau datang ke Surabaya. Ada satu ujian yang luar biasa. Waktu mau pesen tiket, tiketnya habis teman-teman. Tiket pesawatnya habis. Terus saya pikir, aduh kalau tiket pesawat habis berarti saya nggak bisa datang ke Surabaya. Tapi jadwal yang udah keluar itu bukan hanya satu teman-teman. Udah 1 minggu gitu kan, udah ada jadwal semua. Terus saya bilang kalau saya nggak datang, terus gimana? Di situ Tuhan mulai menguji hati saya. Kemudian gembala bilang ya udah naik bus.
Saya pikir kalau naik bus, ya nggak apa-apa sih naik bus. Berarti berapa belas jam? Ada yang pernah naik bus dari Bali ke Surabaya? Biasanya kalau dari Bali ke Surabaya naik bus, itu kalau dari Bali ke penyeberangan 3 jam. Tetapi minggu yang lalu kayaknya ada hujan besar, badai, dan akhirnya tanahnya longsor. Jalanan harus berputar teman-teman. Jadi yang dari 3 jam, saya harus naik mobil itu sekitar 6 jam baru sampai ke pelabuhan untuk nyebrang. Di tengah-tengah ketaatan yang saya lakukan, saya berdoa, Tuhan, ujian apa lagi ini? Kayaknya saya mau melayani Tuhan aja, kayaknya sulit banget gitu kan. Saya duduk sampai encok-encok. Ada teman saya bilang harus siap-siap koyo. Saya bilang saya udah bawa koyo. Karena emang udah jompo gitu kan. Mempersiapkan. Saya tahu bahwa ikut Tuhan itu bukan jalan yang mudah. Yang gampang untuk kita lalui. Tapi kalau kita sedang berjalan mengikuti rencananya Tuhan. Saya tahu bahwa akan ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat diri kita. Tapi hari ini kita hanya menggantungkan pada pikiran dan kehendak kita. Rancangan kita, maunya kita bukan maunya Tuhan. Maka semua akan sulit dalam diri kita. Belajarlah hari ini. Kalau kita mau trust our life in God. Kita mau percayakan hidup kita mau bergantung pada Tuhan. Maka biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam diri kita. Libatkan Tuhan dalam segala yang kita lakukan teman-teman. Karena Tuhan mau hari ini. Bahwa bukan hanya hal kecil, hal besar. Bukan hanya hal-hal yang kayaknya luar biasa yang kita mau andalkan Tuhan. Tapi setiap keputusan hidup kita, sekecil apapun itu. Kalau kita libatkan Tuhan. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan siapkan. Amin teman-teman. Ini udah mulai tidur kelihatannya. Kadang kita merasa kita paling mengerti siapa kita. Kita paling memahami diri kita. Tapi saya mau bilang di sini, Tuhan jauh lebih mengerti siapa kita. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Tuhan jauh lebih memahami kita. Jadi jangan pernah membatasi kemampuan hidupmu. Karena pola pikir mindsetmu. Aku hanya bisa ini. Berarti udah sampai di sini. Tapi mungkin Tuhan mau pakai kita lebih luar biasa. Makanya hari ini kalau kita belajar untuk trust in God, kita mau mengikuti rencananya Tuhan, maka biarkan Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Banyak anak muda hari ini saya lihat bahwa membatasi kuasanya Tuhan, membatasi karena hanya mungkin berpikir saya nggak bisa melakukan ini. Karena saya tahu diri saya nggak bisa. Tapi kalau hari ini Tuhan mau pakai hidupmu, biarkan Tuhan pakai dengan luar biasa. Jangan batasi karena hanya kamu merasa gak bisa dan gak mampu. Makanya hari ini teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan. Kenalilah apa maksudnya Tuhan dalam hidupmu. Dan yang kedua, gimana kita tahu kita sedang bergantung kepada Tuhan. Apakah ada buah yang sedang kita hasilkan dalam diri kita? Sudahkah kita menghasilkan buah bagi Tuhan? Oh udah, saya udah persembahan. Oh udah, saya udah memberikan yang terbaik. Udah dong saya memberikan hidup saya untuk melayani di hari Minggu. Udah dong saya udah memberikan yang terbaik setiap kali saya melayani Tuhan. Apakah hari ini ada buah-buah yang kita hasilkan? Kita buka dulu dalam Yohanes 15 ayat 5. Firman Tuhan katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa tinggal di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita udah bilang kita bergantung sama Tuhan, berarti kita sudah tinggal dalam Tuhan. Maka ada buah yang harus kita hasilkan. 3 kategori buah yang saya mau kita introspeksi. Yang pertama, apakah sudah ada buah pertobatan dan perubahan hidup dalam diri kita? Seringkali kita hanya melihat orang lain melakukan kesalahan, terus kita bilang bahwa kamu harusnya begini, kamu harusnya berubah, kamu harusnya ada perubahan. Tetapi sudahkah kita melihat diri kita sendiri untuk berubah? Seringkali kita menuntut orang lain untuk menjadi yang baik
tapi kita tidak mau menjadi yang baik. Kita hanya menuntut orang lain supaya mau untuk berubah, tetapi kita tidak mau merubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dari manakah buah yang akan kita hasilkan? Hari ini, buah pertobatan itu harus ada dalam hidup kita, teman-teman sekalian. Bilang dulu kiri kanan, ayo kita berbuah untuk Tuhan. Buah pertobatan sama dengan perubahan diri. Saya rasa kalau gereja ini sudah mengajarkan tentang mega project, karakter Kristus, takut akan Tuhan, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mendidik. Dan saya melihat bahwa karena kita sudah sering mendengar hal ini, kita sudah kebal. Teman-teman tahu kebal? Mungkin rasanya udah biasa kita ditampar oleh firman Tuhan. Mungkin waktu duduk dengar firman kita bilang amin, amin, amin. Kita mau berubah dan mau bertobat. Tapi waktu kita keluar dari pintu gereja, kita melupakan apa rema yang kita dapat. Dan kita tidak merubah hidup kita. Hari ini waktu firman Tuhan sedang disampaikan, firman Tuhan sedang diberitakan. Mungkin kita sedang amin, haleluya, puji Tuhan. Tetapi jangan lupa waktu kita keluar dari gereja, lakukan itu dalam dirimu supaya ada perubahan dalam hidupmu. Jangan sampai dari tahun ke tahun kita menjadi jemaat yang setia. Kita menjadi anak muda yang setia datang ke gereja cari Tuhan. Saya sangat diberkati dengan khotbah dari gembala senior. Mengenai apa teman-teman? Di YouTube ada yang dengerin? Aduh, ini karena setiap hari mungkin di gereja udah bosan denger firman, jarang buka YouTube ya. Tapi karena di Cina sangat terbatas. Dan jujur saya sangat rindu untuk terus dengar firman. Saya selalu ikutin khotbah-khotbah dari YouTube ya teman-teman. Kalau teman-teman pikirnya biasa aja, tapi buat saya itu sangat luar biasa. Rema yang sangat-sangat luar biasa memberkati hidup saya dan terus menguatkan saya. Khotbah firman Tuhan mengenai kuk rohani. Orang Kristen hari ini hanya mau datang ke gereja. Pikirnya kalau datang ke gereja saya udah beribadah, saya udah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya udah ikut Tuhan, itu udah cukup. Tapi ternyata kita sedang diikat oleh yang namanya kuk rohani. Kelihatannya kita rohani melayani Tuhan, tapi iman kita sedang mati. Kelihatannya kita rohani datang ke gereja setiap hari Minggu. Kelihatannya kita rohani ikut komsel, tapi iman kita sedang mati. Kita sedang diikat oleh yang namanya kuk rohani. Tapi iman kita sedang mati. Jadi bilang kiri kanan dulu nih supaya bangun imannya. Jangan lagi tidur. Karena kalau hari ini kita datang ke gereja dengar khotbah, kita sedang mengikuti ibadah yes. Tapi sebenarnya kita hanya datang karena mungkin pacar kita ada di sini. Karena mungkin kita sedang cari teman atau sedang cari yang ditaksir. Karena mungkin motivasi kita sedang salah dengan melihat apa yang ada di sekeliling kita. Sedang mau kumpul-kumpul ramai-ramai. Kita sedang diikat oleh yang namanya kuk rohani. Iman kita mati karena kita gak mau dengar firman. Iman kita sedang mati dan tertidur karena kita hanya fokus dengan motivasi yang salah. Jadi kembali teman-teman sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini belajarlah firman Tuhan. Belajarlah untuk kembali membangkitkan imanmu. Belajarlah untuk kembali ada perubahan dari hidupmu. Karena buah yang Tuhan mau kita hasilkan. Yang pertama tadi, buah pertobatan atau perubahan diri. Yang kedua, kehidupan yang menjadi saksi. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Oh udah, saya udah ikut Tuhan, saya udah jadi saksi Kristus. Tiap komsel saya udah sharing, saya udah memberitakan firman. Saya udah mulai bersaksi. Jangan kita hanya mau jadi saksi bisu atau saksi dusta. Ada di sini yang mau jadi saksi dusta atau saksi bisu. Tuhan mau hari ini kalau buah yang kita hasilkan buat Tuhan, berarti kita harus bisa menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Bukan hanya bicara soal Tuhan, tapi hidup kita harus memberitakan tentang Tuhan. Artinya bahwa perbuatan hidup kita juga harus mencerminkan sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita berbicara tentang Tuhan dengan luar biasa, tetapi hidup kita masih menipu, masih berbohong, masih pukul orang, masih suka emosian. Bilang dulu yang kiri kanan ini mukanya emosian deh kayaknya. Kalau semakin tegang semakin emosi.
Gak gitu, kalau menjadi saksi Tuhan, kita bersaksi tentang Tuhan, berarti hidup kita juga mencerminkan ada Tuhan dalam diri kita. Jangan sampai kita pintar berbicara tentang firman Tuhan dan tentang Tuhan, tetapi hidup kita tidak menunjukkan perbuatan sebagai saksi Tuhan. Karena firman Tuhan yang tadi dikatakan teman-teman sekalian dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu maka dia akan meluruskan jalanmu. Akui dia berarti ada Tuhan yang kita akui dalam diri kita melalui perbuatan hidup kita. Maka Tuhan bilang, aku akan meluruskan jalanmu. Kamu sedang berusaha untuk melakukan hidup yang baik, aku akan meluruskan jalanmu. Buah yang kedua ini memang PR ya, menjadi saksi Tuhan itu gak mudah. Kalau jujur waktu saya melayani di Cina, sangat-sangat tidak mudah. Karena generasi yang saya layani adalah generasi bawah. Generasi yang baru timbul ya, generasi apa tuh namanya? Yang di sebelah kanan mungkin tahu. Gen Z gitu kan. Sulit teman-teman, beda generasi, pergaulannya udah beda-beda. Gayanya udah beda-beda. Dan buat saya satu struggle yang luar biasa. Gimana caranya saya bisa bergaul dengan mereka? Ini menjadi PR. Apalagi buat saya yang kayaknya introvert. Banyak orang hari ini lihat kamu introvert atau ekstrovert. Di sini kaum ekstrovert, angkat tangan. Oh haleluya, ada 1, 2 mengaku. Yang lain introvert semua. Banyak orang hari ini bilang kalau aku introvert, aku ya udah nggak mau ngomong sama orang, males, energiku habis. Ini hanya sebuah alasan. Bilang kiri kanan, jangan alasan. Kita hanya mau pakai introvert dan ekstrovert supaya menghakimi, mengurung diri kita. Karena saya introvert, saya mau membatasi. Saya nggak mau ngobrol sama orang, saya nggak mau dengan dunia sosial. Saya capek, energi saya habis. Saya mau ngecas dulu. Tapi melayani Tuhan tidak kenal introvert dan ekstrovert. Kalau dulu saya melayani Tuhan, saya pikir bahwa saya orangnya pemalu, nggak bisa ngomong di depan umum. Saya cuma bisa gini-gini aja, ya udahlah. Di belakang layar aja kalau bisa. Tetapi karena saya tahu bahwa Tuhan mau pakai hidup saya. Dan saya tidak membatasi Tuhan hanya karena introvert dan ekstrovert. Maka hari ini teman-teman lihat, saya bisa berdiri di sini. Itu semua karena Tuhan. Jadi hari ini jangan batasi Tuhan hanya karena kamu pikir kamu gak bisa, kamu gak mampu. Padahal Tuhan mau pakai hidupmu hari ini. Biarkan Tuhan pakai hidupmu. Jangan banyak alasan. Sebenarnya karena kita gak mau. Tapi seringkali kita pakai alasan. Supaya gak ada yang bisa menghakimi kita. Jangan pakai alasan kiri dan kanan teman-teman. Tapi biarkanlah Tuhan pakai hidupmu. Karena menjadi saksi Tuhan bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya tugas seorang pendeta. Menjadi saksi Tuhan bukan hanya tugas seorang pelayan Tuhan. Tetapi menjadi saksi Tuhan menjadi tugas semua orang percaya. Berarti dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di pekerjaan, di lingkungan sosial, kita harus terus menjadi saksinya Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah hidup menjadi saksinya Tuhan, maka kita belajar untuk mulai mengasihi dan melayani. Mengasihi dan melayani PR dari dulu sampai sekarang ikut sebagai anak Tuhan. Mengasihi dan melayani adalah hal yang terus kita dengar. Tapi seringkali kita abaikan dan tidak kita lakukan. Belajar untuk mengasihi sesama, sekeliling. Orang yang kita benci sekalipun firman Tuhan katakan, kasihilah mereka. Karena ini bukti bahwa kita sedang menghasilkan buah untuk Tuhan. Itu bukti bahwa kita sedang bergantung pada Tuhan. Karena kita menghasilkan buah. Lewat mengasihi sesama. Seringkali kita hanya mau mengasihi diri kita sendiri. Tapi kita lupa untuk mengasihi orang lain. Seringkali kita hanya mau mengasihi diri saya.
Aduh, karena saya udah capek melayani, udah cukup. Ngapain saya harus peduli lagi dengan sesama? Karena saya udah capek memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, saya udah cukup. Ngapain lagi saya lihat orang yang kesusahan? Buat apa lagi saya melayani orang lain? Saya udah melayani di gereja, saya udah memberikan waktu yang terbaik. Kenapa saya harus peduli lagi dengan sesama? Belajarlah teman-teman. Memang ini sangkal diri dan pikul salib. Bukan hanya soal memberikan waktu dan tenaga untuk melayani di gereja. Tapi memberikan waktu dan hatimu untuk melayani orang-orang sekelilingmu. Jangan terlalu statue. Tahu statue teman-teman? Oh iya. Kita terlalu statue, terlalu setelan cuek gitu kan. Males dengan orang sekeliling. Ngapain saya peduli dengan orang itu? Tapi hari ini sebagai anak Tuhan, bilang kiri kanan jangan statue terus. Berhenti untuk statue. Tuhan mau kita kembali untuk mengasihi. Melihat sekelilingmu yang membutuhkan Tuhan dan melayani mereka. Kalau hari ini ada jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam hidupmu juga. Kembalilah untuk merangkul setiap mereka dengan kasih yang Tuhan berikan. Sangat sulit, pasti sangat sulit. Tapi bergantung pada Tuhan, semua yang sulit akan dijadikan berhasil. Semua yang rasanya nggak mungkin akan dijadikan mungkin. Karena kalau saya mau bersaksi, banyak hal yang Tuhan jadikan. Dari sebelum saya berangkat ke Cina 1 tahun yang lalu. Saya rasanya nggak mungkin Tuhan, saya harus merintis dari nol. Di Cina nggak ada orang, Tuhan siapa yang mau saya rangkul? Siapa yang mau saya jangkau? Tapi satu doa yang saya naikkan. Saya bilang, Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Ini adalah kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya saya. Kalau Tuhan izinkan saya untuk pergi sampai ke negara Cina, berarti saya tahu bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa di sana. Dan teman-teman, ternyata doa itu manjur. Waktu saya baru sampai di sana, kelihatannya gersang. Saya dengan teman saya satu, Valeri. Kita berdua ketemu di sana. Banyak sekali hal yang kayaknya kita nggak mungkin. Kita masih tinggal di hotel, belum dapat apartemen. Kita berdoa. Kita berdua nggak pernah telusuri Guangzhou. Kita berdua nggak pernah tahu daerah-daerah Guangzhou. Kita nggak tahu. Tapi waktu itu kita mau cari apartemen. Hari pertama Valeri udah mulai cari-cari referensi beberapa apartemen. Saya cuma berdoa. Kita mulai visit hari pertama. Rasanya nggak mungkin. Berarti kita harus extend lagi hotelnya. Karena belum dapat tempat tinggal. Akhirnya kita extend lagi hotel. Besoknya kita harus visit lagi beberapa rumah. Terus saya hanya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan punya rencana, saya mau supaya apartemen ini tempat yang strategis. Karena kita akan buat komsel, kita akan merangkul jiwa untuk beribadah. Hari kedua kita visit, hampir di ujung-ujung hari. Ada satu rumah yang kita lihat teman-teman. Waktu itu kita sudah naik tangga lumayan tinggi, tempatnya lumayan jauh dan saya pikir ini kalau tempat tinggal kita jauh kayak gini gimana cara mau reach-nya, gimana kita mau sampai ke sana gitu kan. Udah capek, panas lagi waktu itu. Tapi saya taat, udah kita lihat dulu. Sampai ke sana kita visit tempatnya, ternyata rumahnya lumayan oke. Karena kita jalan dari jalan belakang, kita nggak tahu jalan depannya. Kita naik dari tangga yang lumayan tinggi dan lumayan jauh jalannya. Tapi waktu itu, waktu sampai ke tempat kita naik sampai di atas, kita lihat-lihat lumayan oke. Terus Valeri bilang, apa kita cari yang lain? Terus saya bilang, kita coba berdoa dulu. Apa maunya Tuhan? Gimana? Kita lihat dulu sekeliling. Karena sudah oke, lumayan oke gitu dalamnya. Lumayan bersih, lumayan teratur dan lain sebagainya. Setelah kita oke, besoknya itu mungkin Valeri ada janji lagi dengan satu apartemen yang akan kita lihat. Tapi terakhir teman-teman, gak jadi. Kita masih jalan ke depan untuk melihat lingkungan sekeliling. Dan kelihatannya itu yang paling oke buat kita. Setelah udah deal dan lain sebagainya, kita baru tahu. Ternyata tempat tinggal kita itu di tengah-tengah. Kampus A, B, C, D itu di sekeliling kita dan tempat tinggal kita itu cukup strategis. Saya juga nggak tahu, padahal kelihatannya naik tangganya susah, setengah mati kita jangkaunya susah tempat ini.
Tetapi di balik kesusahan yang kita alami, Tuhan menyediakan yang terbaik ternyata. Dan hari ini kita bisa tinggal di situ menjalankan komsel dengan beberapa anak-anak muda yang luar biasa. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Bukan hanya tempat tinggal apartemen, waktu itu hotel juga yang kita mau pakai. Saya berdoa, Tuhan ini gereja baru. Kita baru mau buka lagi, gimana Tuhan kalau misalnya mereka mau datang ke sini aja susah. Pasti gak mau datang. Di tengah-tengah malam saya, Kofem dan Valeri, kita berjalan kaki. Udah keliling cari hotel luar biasa banyak gitu. Sampai ada satu hotel, di luarnya itu sangat mewah teman-teman. Saya udah pikir kalau hotel mewah kayak gini ya uang sewanya pasti mahal, lebih mahal. Di tengah-tengah kota, pasti mahal, saya bilang pasti mahal. Udahlah Kofem kita pulang aja. Tapi Kofem bilang gini, gak apa-apa lah kita coba ini yang terakhir. Jam 9 malam saya ingat. Kita masuk ke dalam hotel itu dan kita bertanya. Kita lihat tempatnya. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik. Harganya murah. Tempatnya strategis. Semua orang bisa akses dengan begitu gampang untuk sampai di hotel itu. Kalau bukan Tuhan, saya yakin itu bukan jalannya. Tapi saya tahu. Karena Tuhan menyertai langkah hidup kami. Karena kita mengandalkan Tuhan. Karena kita sertakan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita bergantung sama Tuhan. Pintu yang kelihatannya mustahil itu menjadi mungkin. Jadi hari ini apa yang ada dalam hatimu yang kelihatannya mustahil, yang kelihatannya gak mungkin. Sudahkah kita bertanya dan menggantungkan hidup kita sama Tuhan? Sudahkah kita bertanya dan tanya sama Tuhan, minta apa maunya Tuhan? Maka saya percaya kalau kita libatkan Tuhan, pintu yang tertutup sekalipun akan Tuhan bukakan dan nyatakan itu dalam hidupmu. Tapi seringkali kita gak mau percaya dan mempercayakan hidup kita. Seringkali kita hanya datang ke gereja sebagai rutinitas, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang waktu kita meminta, memohon sebagai Tuhan yang hanya mau mendengar. Tapi saya mau tuh teman-teman mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Berarti libatkan Tuhan dalam segala hidupmu. Maka yang ketiga, kalau sudah ada buah dalam hidupmu, jangan tanya soal achievement. Kita hari ini menggantungkan diri kita pada achievement. Pencapaian apa yang akan kita mau capai, apa yang kita mau gapai dalam hidup kita. Kita terlalu fokus dengan semua achievement dalam hidup kita. Tapi kita lupa bahwa waktu kita ada buah dalam hidupmu. Kalau kita sudah berbuah, ada perubahan dalam dirimu, sudah menjadi saksi Tuhan, belajar mengasihi dan melayani sesama, maka jangan tanya soal achievement. Karena pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jangan-jangan teman-teman, bagaimana kalau ternyata hari ini Tuhan sudah mau memberikan yang terbaik dalam hidupmu? Bagaimana kalau jangan-jangan hari ini bukan kita yang sedang menunggu berkat dari Tuhan? Bukan kita yang sedang menanti sesuatu pemberian dari Tuhan. Tetapi bagaimana kalau ternyata Tuhan yang sedang menanti hidupmu untuk siap menerima berkat itu? Bagaimana kalau ternyata bukan kita yang sedang menanti jawaban doa Tuhan, tetapi Tuhan yang sedang menanti kapan kamu siap untuk menerima doa itu? Itu artinya bahwa hari ini achievement itu Tuhan akan berikan kalau kita sudah siap. Berarti persiapkanlah dirimu teman-teman. Karena saya juga beberapa hari merenung. Bagaimana kalau Abraham waktu itu bukan Abraham yang menunggu untuk mendapatkan Ishak. Tetapi ternyata Tuhan yang sedang menunggu Abraham untuk siap menerima Ishak dan menjadi bapa segala bangsa. Bagaimana kalau waktu itu bukan Nuh yang sedang menunggu untuk kapan air bah itu datang. Tetapi Tuhan yang sedang menunggu kapan Nuh itu siap. Itu artinya bahwa jangan-jangan hari ini bukan kita yang sedang menunggu jawaban doa Tuhan. Tetapi Tuhan yang sedang menunggu kapan kita siap. Berarti persiapkanlah dirimu.
Gantungkanlah harapanmu pada Tuhan. Harus ada buah dan perubahan hidup. Menjadi saksinya Tuhan. Belajar untuk bukan hanya believe tetapi harus trust. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Firman Tuhan yang sederhana ini biarlah kembali mengingatkan kita, menguatkan kita. Apa yang sedang kita gantungkan hari ini? Harapan kita, pengharapan kita. Jangan sampai pada hal yang salah. Mungkin kita pikir kita gantungkan kepada pencapaian dalam dunia. Tapi hari ini belajarlah untuk gantungan itu pada Yesus. Karena waktu kita menggantungkan diri kita pada Tuhan, kita berpegang pada Tuhan. Sesuatu yang kelihatannya mustahil sekalipun, Tuhan akan jadikan mungkin. Pintu yang kelihatannya tertutup dengan rapat, Tuhan akan bukakan kalau itu menjadi kehendaknya Tuhan. Tugas kita, mempersiapkan diri kita. Karena kita sebagai prajurit Tuhan, bukan hanya mau believe, but we want more. We want trust in God. Kita mau trust our life, all our life. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini Tuhan, dan kami percaya firman-Mu yang hidup itu ada dalam hati kami Tuhan. Sehingga hidup kami sehari-hari dikuasai oleh firman Tuhan. Supaya dalam hidup ini kami lebih berhati-hati dan lebih waspada. Supaya dalam hidup ini Engkau memakai hidup kami menjadi terang Tuhan. Sejak masa muda kami Engkau memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Memberkati Saudari Tali yang sudah menyampaikan benih firman-Mu di tempat ini dalam pelayanannya. Dalam apapun yang dikerjakan Tuhan menyertai supaya dimanapun Saudari Talia berada nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga bersyafaat Tuhan, berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Supaya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat dan umat-Mu. Kiranya Engkau memberkati usaha, pekerjaan, studi, sampai kepada anak cucu mereka semua Tuhan. Supaya Engkau menambah-nambahkan kebajikan dan menambah-nambahkan kemurahan Tuhan. Mari saudara-saudara sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kalinya menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman, Tuhan memberkati.